Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Solar Tutorial. Di kesempatan kali ini ada serviser handphone yaitu Poco X3 NFC. Ini kendala kerusakannya tidak bisa dicas teman-teman. Dan saat saya coba untuk menyalakan handphonenya sama sekali tidak bisa menyala. Kita coba untuk cek menggunakan kabel USB, yaitu kita gunakan USB dokter atau USB tester, yaitu untuk mengetahui pergerakan ampernya. Oke, perhatikan pada notifikasi ampere itu sama sekali tidak ada pergerakan ya teman-teman, masih tetap saja di angka 0 ampere. Saya coba lepas kembali untuk chargernya dan kita koneksikan lagi. Sama sekali tidak ada tanda-tanda pengisian dan pergerakan ampere sama sekali tidak ada teman-teman. Oke, jadi sama sekali tidak bisa dicas dan untuk notifikasi pergerakan ampere tidak ada pergerakan sama sekali. Sedangkan untuk cas yang saya pakai ini, untuk buat saya cas untuk handphone lain itu masuk ya teman-teman. Perhatikan pada pergerakan ampernya ada di angka 1 lebih. Jadi untuk menggunakan handphone lain itu bisa berfungsi atau bisa digunakan dengan normal. Tapi untuk menggunakan charger di handphone ini yaitu Poco X3 NFC sama sekali tidak terhubung teman-teman. Oke, lanjut kita coba untuk mengerjakan, karena sebelumnya untuk beliau sudah konsultasi via WhatsApp yaitu untuk menanyakan kerusakannya. Untuk kerusakan awal itu handphone sudah pernah diservis di teknisi di daerah beliau, namun ada kendala, sudah diganti baterai, namun untuk mAh nya sedikit agak kecil dibanding yang bawaan originalnya, dan juga sudah saya ganti untuk baterainya sama sekali tidak bisa dicas teman-teman. Dan beliau itu sempat digaransi ke teknisi daerahnya, sudah dikerjakan dan sudah bisa dicas, namun selang 1 hari tiba-tiba tidak bisa tersambung lagi untuk chargernya teman-teman. Selanjutnya setelah kita bongkar dan kita coba untuk cek yaitu voltase pada fleksibel mainboardnya. Oke, perhatikan pada pergerakan jarum multitesternya. Untuk fleksibel mainboard ini saya cek untuk pergerakan voltase harusnya normal teman-teman, karena di bagian bawah itu ada papan cas, tidak masih segel, maksud saya belum pernah diservis sama sekali. Saya coba untuk pasang kembali fleksibel mainboard ke mesin dan saya cek ulang. Perhatikan pada jarum multitesternya teman-teman, harusnya untuk voltasenya ini naik dengan normal saat saya koneksikan di bagian soket konektor baterai. Lanjut kita cek di bagian pin out di bawah fleksibel mainboard atau di sebelah kaki konektor mainboardnya. Itu pergerakan voltasenya normal teman-teman, yaitu kurang lebih di antara 4 volt sampai 5 volt. Sedangkan saya cek ke bagian soket konektor baterai itu tiba-tiba drop dan turun kembali untuk voltasenya. Dan ini adalah skema untuk jalur di bagian charger dan juga USB nya. Jadi untuk jalur VBAT atau bagian pengisian daya baterai ataupun jalur charger dan USB itu ada di skema teman-teman. Apabila kalian mendapatkan kerusakan yang sama, mungkin permasalahannya mungkin beda, kalian bisa cek satu persatu di semua komponen, meskipun ada bagian yang mungkin sepele tidak bisa dicas, namun ada beberapa komponen yang bermasalah atau jalur yang bermasalah. Jadi kalian bisa cek dulu di skema ya teman-teman. Oke, setelah kita cek pada skema dan setelah saya ukur dari awal tadi sudah kita cek, saya curiga di bagian yaitu jalur pada fleksibel mainboard dan juga soket konektor mainboard pada mesin. Oke, kita lindungi dulu di bagian kamera ya teman-teman. Tujuannya agar tidak kotor untuk di bagian kameranya, karena saya tidak membongkar mesin. Jadi mesin masih satu set, masih nempel ke bagian handphonenya. Jadi satu, belum saya angkat total.
Dan sekarang kita perbaiki untuk di bagian fleksibel mainboard. Yang tertera gambar itu adalah jalur VBAT teman-teman, yaitu jalur plus pada jalur charger. Sedangkan untuk warna kuning dan warna hijau itu adalah jalur USB. Oke, di bagian ini saya menggunakan metode dengan cara kita tambahkan T0 sedikit saja, yaitu untuk di bagian jalur VBAT-nya saja teman-teman, atau jalur charger pada plus atau positifnya. Oke, jika kalian belum yakin untuk menambahkan T0, kalian bisa menggunakan teknik metode lain, yaitu seperti ini. Kita kerik di bagian fleksibel atau pin out jalur pada positif untuk jalur chargernya. Setelah kita kerik, kita gunakan flux dan kita gunakan T0 pasta atau T0 cair. Setelah kita gunakan timah cair secukupnya saja, selanjutnya kita gunakan solder untuk meratakan, yaitu mempresisikan T0 ke bagian kaki pin pada konektor fleksibel mainboardnya teman-teman. Biasanya jika tidak terhubung bisa menyebabkan koneksi gagal, yang bisa menyebabkan tidak bisa dicas atau penghantarnya terputus teman-teman. Jika sudah kita tambahkan T0 seperti tadi, kalau saya sarankan untuk lebih aman pengerjaan, kalian bisa melepas fleksibel mainboard ya teman-teman. Jika sudah terbiasa nggak apa-apa, untuk pengerjaan selalu dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak fleksibel mainboard dan juga kaki konektornya. Kita gunakan untuk T0 secukupnya saja ya teman-teman, kalau ketebalan itu bisa merusak konektor mainboard yang ada di mesin. Jadi saran saya gunakan T0 untuk menambahkan kaki konektor pin out pada jalur positif. Untuk chargernya itu gunakan T0 secukupnya saja. Kalau berlebih atau ketebalan bisa merusak konektor pada mesin. Oke, setelah saya kerjakan, kita coba untuk cek menggunakan kabel USB doktor. Kita sambungkan dan perhatikan pada pergerakan ampernya. Pergerakan ampere sudah naik di 1,25 ya teman-teman. Kita cek, alhamdulillah sudah keluar logo. Kita tunggu sebentar dan ada notifikasi pengisian daya baterai ada di angka 2% teman-teman. Kalau baterai habis, kalau kita cas itu pasti ada di angka di bawah 1 ampere. Jika sudah terisi seperti ini, untuk mAh nya sudah naik, otomatis nanti pergerakan ampere juga naik. Dan untuk voltasenya, jika support fast charging itu pasti di atas 5 volt teman-teman. Kurang lebih seperti yang tertera pada notifikasi USB tester yang saya gunakan, itu di angka 8 volt lebih. Sedangkan untuk ampernya naik di 1,75 ampere. Oke, sudah ngisi di angka 200 mAh. Kita coba cek dan ada di persentase 9% teman-teman. Jadi untuk pengisian daya baterai sudah bisa nambah dengan normal. Tinggal kita coba untuk menyalakan handphonenya untuk memastikan kondisinya hidup atau tidak untuk handphonenya. Sudah menyala sampai menu handphonenya, kita coba untuk geserkan layar. Oke, untuk handphonenya alhamdulillah bisa menyala dengan normal. Dengan posisi menyala, kita harus cek terlebih dahulu. Kondisi menyala masih tetap sama, untuk persentase baterainya ada di angka 9%. Kita coba tunggu sebentar dengan posisi handphone menyala. Apakah masih support fast charging atau tidak? Kita coba koneksikan kembali untuk chargernya teman-teman. Oke, ada notifikasi tertulis isi daya cepat. Otomatis infonya masih support fast charging ya teman-teman. Oke, sambil kita menunggu pengisian baterainya semakin nambah atau semakin berkurang atau bahkan tidak nambah, jadi kita harus cek terlebih dahulu sebelum menyelesaikan pengerjaan. Sambil ini saya rakit dan sambil menunggu pengisian baterai nambah, kita cek kembali di bagian ini ada kaca lensa kamera, karena sebelumnya beliau sudah cerita habis dikerjakan di teknisi di daerahnya
dan ada bagian kaca kamera yang kotor, kita bersihkan dulu sebelum merakitnya. Oke, untuk sambil kita cas dan sambil kita rakit, yaitu untuk memastikan baterainya bisa nambah dengan normal atau tidak, jadi kita manfaatkan sambil merakit infonya teman-teman. Oke, setelah kita pasang untuk penutup mesin atau back cover pada mesin dan juga kaca lensa kamera belakang sudah kita bersihkan, selanjutnya kita pasang backdoornya. Oke, sambil kita menunggu lemnya kering, kita cek ulang di bagian pengisian baterai. Dengan posisi handphone hidup ini nambah di angka 21% dan masih support fast charging. Kita coba cabut chargernya dan kita hubungkan kembali. Oke, 21% dan ada notifikasi isi daya cepat. Alhamdulillah, hanya cuma beberapa menit nambahnya sudah cepat dan pengisian baterai nambah dengan normal ya teman-teman. Sudah sukses, semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.